sekalian apa namanya keterangan sedikit demi sedikit. Nah, nanti bayangin ini surat An-Nas, kita kasih tahu aja dulu sebelum lupa. Yang terakhir, min syarril waswas alladzi minal jinnati wan nas. Berarti ucapan terakhir Allah Ta'ala di dalam Al-Quran apa di kitab Al-Quran kan terakhir. An-Nas ditaruh terakhir. Minal jinnati wan nas kan itu berarti selesai Al-Quran, kita udah khatam kata Al-Quran. Spesialnya manusia ditaruh di terakhir biar orang ingat. Manusia ini seperti di Quran. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Spesial ada dua, spesial buruknya dan spesial baiknya. Kalau spesial baiknya, Allah Ta'ala akan angkat derajatnya setinggi-tingginya lebih dari para malaikat. Kalau seburuk-buruknya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tsumma radadnahu asfala safilin. Letakkan di tempat yang hina, di bawahnya yang paling hina. Asfala safilin. Paling bawahnya di atas yang paling bawah, di bawah yang paling bawah. Asfala safilin illa alladziina amanu, kecuali yang beriman. Ini di suratnya namanya surat An-Nas ya. Ayatnya ada 6. Ingat-ingat. Jadi surat Qul a'udzu birabbin nas ayatnya 7. Ayat Al-Fatihah ada 7. Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas ada 6 ayat. Ya. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Kamu berlindunglah kepada Allah dari manusia. Bayangin. Allah pertama ngomong enggak dari kejahatan manusia tapi dari manusia. Ini manusia garis kecembrut. Tapi dia baik mengungguli malaikat. Malikin nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tuhannya semua umat manusia. Apa berarti bukan Tuhannya jin? Bukan dia Tuhannya, maksudnya kita manusia. Allah Ta'ala Tuhan ente yang ini begitu loh. Kok ya Tuhannya malaikat ya Tuhannya semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beda dengan Fatihah. Kalau Fatihah malikin nas ya. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Apa Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Beda sama Fatihah. Kalau Fatihah maliki yaumiddin. Kalau ini malikin nas. Jadi kalau ente pas Fatihah bacanya maliki yaumiddin tidak sah, sholatnya batal. Harus maliki yaumiddin, panjang. Itu khususnya di rakaat pertama. Kalau rakaat kedua nggak apa-apa, tapi rakaat pertama yang dibaca maliki yaumiddin batal. Yang seperti biasa lah kita baca itu yang benar. Maliki yaumiddin. Tapi kalau An-Nas malikin nas. Artinya sama, Tuhan, Raja semua umat manusia. Ujib suruh duduk sini. Ilahil nas, Tuhannya semua manusia. Ada di sini surat malaikat, nggak ada. Menceritakan manusia, nas semua ini ya. Terus Allah kasih jamu ramuan biar kita selamat ya. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas semua musuh manusia. Jadi manusia ini dibenci sama jin, dibenci sama setan, dibuat tumbal, tapi yang bela Allah. Malaikatnya suruh nurut sama manusia. Amin. Seperti itu. Min syarril waswasil khannas. Lah itu khannas itu apa? Khannas itu sebangsa sifat yang buruk. Orang kalau ketempelan sifat buruk merusak manusia, gampang ngancurin bumi. Kayak Yahudi, kayak orang-orang Yahudi. Di dalam Al-Quran dikatakan apa namanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, aku telah tetapkan, kata di surat Al-Isra itu ya, kita di tufsiduna bil ardi wa qadayna ila bani Israil, aku tetapkan untuk fil kita wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi, aku telah tetapkan bahwa Bani Israel, keturunan Israel itu, Zionis Israel itu bakal merusak. Itu tak tetapin di kita, di bumi ini merusak toh. Ini termasuk khannas. Jin kafir termasuk khannas, merusak sih.
merusak lewat dalam, mengganggu orang ini dan sebagainya. Pokoknya kalau itu menurut saya itu di jalan ini pemalak dia itu termasuk khannas. Tidak mau ta'ala di waswisu apa namanya mensyarril waswasil khannas. Pak lewat jalan udah ono kejebret itu khannas. Baca aja Al-Rabbin nas. Ntar kalau ini kebingungan semuanya yang belum jelas itu namanya khannas. Tapi akan ada ya, bukan nggak ada terjadi, makanya disunahkan sampai mau sholat disunahkan baca qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali sebelum kita niat sholli fardhu. Biar sholat kita lebih mending lah, jangan bilang khusyuk, kalau khusyuk ketinggian itu ya, jangan bilang khusyuk, jangan bilang ikhlas dah. Semoga kita bisa dekat dengan orang khusyuk, dekat dengan orang ikhlas itu sudah luar biasa. Yang kelewatan kadang orang-orang bilang, padahal aku ikhlas, padahal aku khusyuk nemen. Padahal dia khusyuknya ingat sholat, aku sekali kabeh terus dililing sholat itu kira kira pertama balik bojo iki, balik. Tapi dia merasa paling khusyuk itu artinya lepas dari semua makhluk kecuali ingatnya Allah dan menghadirkan Allah Ta'ala. Itu artinya khusyuk. Nah, kalau khusyuk di dalam syariat itu namanya hudhuril qalb, hadirnya bahwa ini ana lagi menyembah Allah. Bayangin 4 rakaat suruh begitu, 1 rakaat kalau bisa sini tak kasih hadiah orangnya. Makanya Imam Syafi'i tahu kasyaf gitu orang-orang akhir zaman gitu. Udah minimal kata Imam Syafi'i waktu takbiratul ihram sama waktu fil alamin innaka hamidum majid, berarti sebentar ente ingat ini hamba, ini mau diapain aja sama Allah Ta'ala, mau dibunuh, mau digecek sama Allah Ta'ala, mau dikayakan, mau dimiliarkan biar mantap. Anak mau dijadikan orang nomor 1 dalam keburukan kebaikan di zaman ini bisa, di daerah sini bisa, di tempat ini bisa. Kalau tadi ucapin begitu batal, lalu ucapin hati-hati aja betulnya. Kata ya Allah maafin anak ini dan hati-hati, berarti sebentar kok ini lagi menghadap hadratillah jalla fi'ula. Dan ini ibadah paling fenomena, ibadah yang menentukan. Kata Allah Ta'ala di Rasulullah SAW dalam hadis, awwalu ma yuhasabu abdin yawmal qiyamah as-salah. Ini yang pertama kali. Kalau benar wa idza salahat salaha sa'ir amalnya benar semua. Ini anak sekarang lagi sholatnya depan jenengan ya Allah. Jeda gitu semenit apa? 5 menit lah paling lama. Jangan jadi imam ya atau makmum. Jadi orang gila. Islam nggak ngajar kalau sholat sendiri maksudnya 5 menit baru alhamdulillah, kalau ini 5 menit. Itu orang sing kiri-kiri salam dhisik aku orang perlu ya Pak. Ya begitu maksudnya kalau sholat sendiri kita celahkan gitu. Kita apa namanya? Selahkan waktu 5 menit. 2 menit, semenit lah fil alamin innaka hamidum majid. Setengah menit lah, udah lama, setengah menit 30 detik. Ya karim. Kalau ikut ini setengah menit kok. Ya kalau sudah panjang lebih, tapi kalau kira-kira entar semenit tambah gelembiar ya setengah menit. Gelembiar 15 detik, gelembiar 10 detik, gelembiar 5 detik, yang penting ada jeda untuk mengingat bahwa ente ini lemah. Mau diapakan saja sama yang di depan ente Allah SWT kias ya. Di depan itu kiasan maksudnya. Bahwa Allah sangat dekat, maksudnya Allah sangat tahu, memantau dan lain sebagainya, khususnya masalah ibadah sholat. Misalnya sosial panas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. TO-nya langsung hati manusia. Sadar itu dada, tapi di sini maksudnya hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ini bener itu setan itu paling seneng itu. Dibuat bal-balan orang yang nggak mantep. Paling seneng itu setan mau orang bimbang. Lamus abid orang tukang ibadah, tukang sedekah bimbang habis sudah kata setan. Anak gara-gara ragu keluar dari surga, lo udah jadi umat Nabi Muhammad SAW masih ragu-ragu, sampai bingung. Terus gimana anak nggak paham? Seandainya ini orang menjawab begitu ya kepada nasihat tersebut lah. Ini disuruh doa. Kul ya ibadiyalladzi kul apa namanya di apa namanya suruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul ya ibadiyal apa namanya ayatnya? Kul ya apa namanya yang ini qaribun. Apa ayatnya itu? Ini qaribun ujibu da'wat da'i dan itu. Wa idza sa'alaka ibadi, jika ada yang menanyakan kepadamu wahai kekasihku Muhammad, ibadi dari hambaku orang Islam, katakan pada orang itu fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani.
mama bingung, itu diserang setan itu hati kita. Ini sebenarnya aku bingung, ini salah nih. Minta sama anak, yang bikin bingung itu anak, kata Allah Ta'ala. Bahan dasarnya anak, yang nyetel anak, belisnya itu anak, yang nyiptakan setan ya anak yang nyiptakan. Jadi Allah itu Rabbul Syayatin, Rabbul Iblis. Tuhannya setan, Tuhannya iblis Allah Ta'ala. Tapi kita manusia, Rabbun Nas, ahak, lebih berhak daripada Allah. Iblis, setan gak didengar. Makanya kita suruh doa, wa idza sa'alaka ibadi anni. Jika jika seseorang menanyakan kepadamu, wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, ibadi, hambaku ya Muhammad, ataupun hamba yang lain menanyakan kepada kamu, wahai kekasihku Nabi Muhammad, katakan pada orang tersebut, fa inni qarib, anak dekat sedekat-dekatnya, ujibu da'watad da'i, tak jawab idza da'ani. Tapi kalau itu orang itu betul-betul manggil anak, orang-orang itu betul-betul doa sama anak, orang-orang itu betul-betul mau capek karena anak, orang-orang itu betul-betul mau bingung karena anak, orang-orang betul-betul mentuhankan anak, yang lain gak ada Tuhan. Hati-hati, orang ini kadang kesesat mantap dengan sesuatu, akhirnya level Tuhan di kepalanya nomor 2, nomor 3. Hati-hati, Allah nomor 1. Nah, walaupun habis itu kosong banyak terus apa, nggak apa-apa, Allah. Walaupun kadang lupa, kita ingetin diri kita sendiri. Fadzakir, ingat diri kita sendiri. Ketika kita bisa berdoa, alhamdulillah, Allah berarti memberi kesempatan saya untuk bisa berdoa. Ingat, Allah memberi kesempatan saya untuk bisa berdoa. Sayyidina Umar kalau ditanya doa ini, Allah doakan anak ini, siapa kata Sayyidina Umar, di udah nggak mikir diterima apa nggak diterima doa anak sama Allah Ta'ala. Anak belum bisa berhenti selesai, belum bisa menyelesaikan syukur anak tentang anak diberi kesempatan untuk berdoa. Kok anak suruh mikirin Allah yang dengar apa enggak? Alhamdulillah anak kok diberi kesempatan bisa doa, udah cukup. Kata Sayyidina Umar, Allah itu rumah ke pora. Nah saya ini siapa? Kata Sayyidina Umar. Amun Nabi orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW di hadis Bukhari, "Lau kana ba'din Nabi la Umar." Kalau seandainya setelah aku ada nabi lagi, Umar jadi nabi. Itu masih ngomong begitu. Aku isi diparingi kesempatan. Aku sudah lagi mikirin cara bersyukur bisa diberi kesempatan untuk berdoa. Kok itu nanya, ya Allah kabulkanlah ini dan lain sebagainya. Udah doa aja udah penting, udah berarti Allah Ta'ala memberi mulut kita, otak kita, kepala kita untuk bisa komunikasi. Lah kok itu macam-macam sih? Udah dikasih tempatnya, udah sarananya, udah. Bayangin Sayyidina Umar bin Khattab, dia bilang nggak layak dia meminta meminta terkabul atau tidak terkabulnya doa. Aku bisa ndonga wis apik. Saya bisa berdoa itu udah luar biasa. Toh orang kafir, orang Majusi, orang Nasrani, orang-orang kufar lainnya, dia tidak diperkenankan untuk orang ghafil yang lupa, nggak diperkenankan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, nggak diperkenankan. Itu bonus toh. Kok ditanyain mau dikabul apa gak doa? Bukan urusan anak. Rabbal abad seperti hamba menanyakan kepada rajanya, ya raja, saya perlu ini, ente akan kasih apa enggak, bahaya enggak? Ini Sayyidina Umar ini memisalkannya raja, orang minta sama raja keadaan rumah anak begini, ataupun saya perlu ini dan ini. Terus itu berani ngomong sama raja, mau ngasih enggak? Tapi kalau Allah dengan kelembutannya, silahkan tanyakan kepada aku. Paksa aku nggak apa-apa. Tahuilah bahwa anak memberi semua yang kamu perlu sebelum kamu ucapkan. Saya tidak pernah menghentikan nikmat nikmat kasih sayang saya kepada semua hamba saya, padahal kamu selalu mengirimkan kepada saya dosa-dosa besar. Jadi Dewi Tomo paling Allah Ta'ala bang jalur iya apa pena jalur selamat, tapi ente balas anak, ente kirimin anak. Ini di hadis qudsi ya, Allah ente kirimin anak dosa-dosa besar untuk membalas kebaikan saya kepadamu wahai hamba-hambaku. Engkau kirimkan dosa-dosa besar kepadaku dan tidak aku turunkan sedikit pun nikmat kepadamu. Wa ibadi, wahai hamba-hambaku.
engkau tidak pernah aku tolak, aku dengar semuanya, semua yang engkau semua yang engkau perlukan tidak pernah engkau katakan kepadaku, tapi semuanya aku berikan tanpa engkau berterima kasih, bahkan engkau mencaciku. Tuhan ini yang mau harus kesini ya. Adalah sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Banyak itu hadis-hadis dramatis sekali, hadis qudsi. Wahai hambaku, apakah saya pernah meminta ganti sedikit pun kepada engkau? Apakah saya ingin meminta upah dari kebaikanku, mengadakanmu, memberikan kamu, menyetel kamu, semakin menyetel itu, memberi semua kebutuhan kamu tanpa engkau sebutkan, dan jika engkau sebutkan jauh yang aku berikan lebih sempurna dan lebih banyak daripada yang engkau sebutkan. Tapi apa yang engkau perbuat kepadaku? Engkau mentiadakan aku, melupakan dan mentiadakan aku. Membayar bayarannya kita orang-orang pengeran, orang ini kenapa kok orang kerja mungkin segera besok. Insyaallah, good insyaallah. Insyaallah. Sesuk ben. Dan ente tasyurin apa? Dan ente merasa diri ente hambaku. Apakah ente akan mengatakan nanti aku sebagai Tuhan? Jangan di dunia terima kasih aja enggak, semana lupa enggak mentiadakan Tuhan. Itu maksudnya bukan kalau ditanya Allah ada enggak, bukan. Nah, seakan-akan enggak ada Allah. Allah ini perepot. Nah, itu ada diskusinya. Aku memberikan fasilitas semua untukmu tanpa engkau minta, memberi kesehatan agar engkau bisa mendekatkan diri. Tapi engkau klaim diriku, engkau katakan diriku adalah merepotkan dirimu, wahai anak cucu Adam. Makanya di hadis itu tentang orang jariyah, jariyah